Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan hari Sabtu 19 Februari 2022. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Markus 9 ayat 7. Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi selalu cepat tersiar. Istilah sekarang disebut viral. Apalagi dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini. Melalui handphone, Facebook, Instagram, WA Group, apakah itu yang baik atau yang buruk? Sangat-sangat cepat sekali viral. Demikian juga tentang kabar tentang Yesus yang tidak habis-habisnya ditolak kebenarannya. Dan semua apa yang dilakukan Yesus dianggap hoaks. Kebohongan bagi para pemuka Yahudi yang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah. Sama halnya apa yang kita alami akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat. Ada ujaran kebencian, provokasi, merendahkan martabat, budaya atau agama orang lain mungkin. Hal yang terjadi juga pada masa Yesus. Transfigurasi atau peristiwa Yesus dimuliakan di gunung. Bertemu dengan Musa dan Elia dalam kemuliaan terjadi pada saat menentukan dalam karya Yesus. Ia tahu bahwa para pemuka Yahudi berniat membinasakannya. Sementara banyak orang tidak mengetahuinya. Di sisi lain, para murid mengakui dia sebagai Mesias dan anak Allah. Namun dengan pemahaman kemesiasan yang kurang tepat atau mungkin kurang benar. Ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ke atas gunung yang tinggi itu. Menurut tafsiran bahwa gunung itu adalah gunung Hermon karena gunung ini tingginya 2.800 meter dan letaknya lebih dekat kota Kaisarea Filipi. Dan suasana di tempat itu juga sunyi dan lebih sejuk. Yang terjadi di atas gunung itu adalah bahwa pakaian Yesus menjadi berkilat-kilat seperti cahaya yang berkilau-kilauan seperti dari kuningan atau emas yang kelihatan dari baju yang dipakai atau kilauan emas cahaya matahari. Pada saat inilah mereka melihat Musa, Elia, dan Yesus berbicara secara akrab. Mungkin dengan pandangan yang indah, gemilau, terang. Petrus termotivasi untuk bertanya kepada Yesus, "Betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Petrus sangat bahagia sehingga Petrus tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi di balik itu. Mereka hanya mau melihat yang bahagianya saja. Tetapi Petrus belum melihat bahaya tantangan yang akan dihadapinya sebagai murid Yesus. Sehingga Petrus timbul sambutan spontanitas, kreativitas alam pikirannya. Dia mengusulkan untuk membangun kemah 3 buah di atas gunung itu. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara-saudara, firman kehidupan hari ini berkata, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Suara Allah dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Markus 9 ayat 7. Deklarasi surgawi kepada dunia. Deklarasi surgawi kepada manusia dan kita, siapakah Yesus yang sebenarnya. Setelah itu mereka tidak lagi melihat Musa dan Elia. Yang tinggal hanya Yesus. Dari sini nampak bagaimana Yesus sudah tampak sebentar dimuliakan oleh Allah melalui penampakan bersama Musa dan Elia. Petrus dan Yakobus di sini tidak melihat bahwa dia telah ditinggikan oleh Allah sebagai Mesias yang harus menderita dan mati di kayu salib. Dengan penampakan ini, Allah sebenarnya mau menyatakan bahwa orang yang beserta dengan Yesus dan orang percaya kepadanya berani mengikut dia di dalam penderitaan, di dalam menghadapi tantangan,
dia juga akan mendapatkan kemuliaan seperti Yesus. Maka melalui firman kehidupan, pagi hari ini kita mendapatkan intisari dalam kehidupan kita. Pertama, kesetiaan dan ketaatan kepada tugas panggilan kita untuk mengikut Yesus. Yesus yang setia dan rendah hati mewujudkan rencana Allah, di mana Allah mengutus dia, sehingga di dalam kerendahan hatinya dan kesetiaannya, dia dapat ditinggikan dan dimuliakan, siap menderita, taat dan setia sebagai hamba. Maka Petrus juga diproses dan dipersiapkan supaya dia siap melihat bagaimana Allah telah berbicara dan berkata, inilah dia anak yang kusayangi. Demikian juga bagi orang yang percaya dan yang setia ikut di dalam pekerjaan Tuhan, siap dan berani berkorban, dan setia dan taat. Tuhan memberkati dan memberikan apa yang telah Dia janjikan kepada orang yang setia, dan kita akan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, teruji dalam segala hal dan siap untuk diuji, untuk menerima yang lebih sejati, yang tulen, yang asli, yang ori. Maka orang yang beriman itu siap diuji, walaupun ada godaan, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah dari dalam dan dari luar. Pribadi orang percaya itu, dia siap siaga untuk menerima ujian dan diuji, untuk pemurnian menjadi murid, dan kita benar-benar di dalam mengikut Tuhan. Seperti Yesus, Petrus juga sudah berani dan tahan uji, walaupun dia mempunyai banyak tantangan, dan akhirnya dia juga berhasil untuk mengalahkan semuanya itu. Dan kita pun menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita siap dan teruji dan diuji di dalam segala hal. Itulah tandanya yang murni, yang original menjadi pengikut Yesus. Yang ketiga, integritas dan kualitas iman percaya kita teruji. Orang yang beriman itu menjadi orang yang punya integritas dan berkualitas di dalam iman, sehingga ia dapat memuliakan Tuhan. Mempunyai iman yang dewasa, yang kuat dan kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan. Dia dapat menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, dan menjadi saksi Kristus yang dapat menyaksikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang meninggikan orang yang beriman atau yang percaya kepadanya. Maka dengan penampakan ini, Allah mau menyatakan bahwa orang yang beserta dengan Yesus dan yang percaya kepadanya siap dan berani mengikut Dia dalam segala hal. Penderitaan di dalam menghadapi tantangan, dia juga akan mendapat kemuliaan seperti Yesus, sebagaimana yang tertulis. Dia setia seperti hamba, menderita, rela mati di kayu salib, tetapi akhirnya dia ditinggikan oleh Allah. Saudara-saudara, menjadi karakter dalam kesetiaan dan siap untuk diuji, sehingga dia mempunyai kualitas, spiritualitas, integritas, murid yang bisa dipercaya, dan dia dapat dimuliakan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh teruji dan diuji kesetiaan ketaatan kami, apapun yang kami hadapi dalam pergumulan untuk mengikut Yesus, apapun tantangan, apapun godaan, tetapi Tuhan akan mempermuliakan kami, karena kami memiliki integritas dan juga kepercayaan yang hanya tertuju kepada Tuhan. Kiranya kami memiliki iman seperti itu. Iman kami teruji karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah anak Allah, dan itu menjadi keyakinan kami dan kepercayaan kami, sehingga kami juga dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, taat untuk mengikut Yesus dalam segala hal.
Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, tetap prokes. Tuhan memberkati kita semua. Amin.